Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Ibu Mila. Kita buka dengan pemandangan yang indah titik air hujan di akhir Desember. Bagaimana nih kabarnya semua? Kece. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat afiat. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini bunga-bunga yang perlihatkan, bunga yang ada di halaman sekitar rumahku dan sekitar rumah. Hari ini kita buka dengan jurnal ya. Di tengah guyuran hujan yang rintik-rintik, insya Allah berkah itu turun seperti hadis Rasulullah bahwa setiap waktu hujan turun itu doa dikabulkan. Ayo teman-teman, mumpung nih berkah lagi sangat banyak berlimpah, minta segalanya untuk diri kita, anak-anak kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur turunnya hujan ini menjadi pengabul doa kebaikan untuk keluarga kita. Oke. Nah, ini aku lagi nyontek-nyontek nih, bikin jurnal secuplik catatan yang aku dapat dari pelatihan sambil dengerin yang di belakang sedang ribut-ribut membuat cemilan di musim hujan. Kita lanjutkan ya. Ini dia, ada perbedaan-perbedaan antara orang dewasa dan anak-anak dari sifat-sifatnya. Apakah itu? Yang pertama, orang dewasa itu sukanya dengan yang aman-aman. Nah, sebaliknya anak-anak suka resiko banyak. Kadang kita terus nih sama anak-anak. Kita perlu tahu bagaimana sifat anak-anak supaya kita menjadi orang tua yang bijak. Melarang tidak asal melarang, dan melarang juga tidak membuat potensi mereka jadi terkunci ya mams. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua adalah kalau orang dewasa sukanya tenang dan anak-anak sukanya ribut-ribut. Dah, ini dia nih. Karena kita sudah berpikir versi orang dewasa, sehingga kita dan anak kita sering banget nih berbeda kebiasaannya. Kita jangan pernah ambil emosi karena memang itu adalah dunia anak ya. Kecuali kalau di luar kita baru memberikan peraturan atau sedang ada tamu penting misalnya. Kita baru memberitahu mana saatnya mereka boleh ribut-ribut dan mana saatnya mereka harus tenang. Nah, yang selanjutnya adalah orang dewasa sukanya sopan. Kalau anak-anak sukanya kegemparan. Ya Allah ya Robbi, bener banget nih ya. Aku nih dapat pelatihannya waktu kemarin, ada pelatihan prasiaga yaitu pramuka untuk anak-anak. Nah, ini trainernya menyampaikan hal ini sebagai bekal kami mengajar di dalam kelas, karena kami itu guru-guru PAUD selalu berhadapan dengan anak-anak yang suka bikin kegemparan sampai kelas-kelas itu bergoncang, teman-teman. Masya Allah, berlebihan banget ya. Ya sebenarnya sih itu bagian dari kreativitas mereka, aktivitas mereka. Jadi tidak bisa kita paksakan. Seperti orang dewasa yang sudah bisa melihat, memilih mana yang nyaman, mana yang tidak nyaman. Anak-anak itu sukanya ya seperti itulah. Yang selanjutnya orang dewasa sukanya damai dan tentram. Ya enggak, mams? Tapi anak-anak itu sukanya konflik terus. Misalnya kakak sama adik. Kalau udah di kamar itu bikin rambut yang lurus habis rebonding jadi keriting kriwil-kriwil karena mendengarkan mereka berkonflik. Nah, tapi konflik anak-anak harus dipahami, tidak seperti konflik orang dewasa. Jadi makanya kalau ada anak mams yang berkonflik dengan tetangga, ya nggak usah dicampuri ala-ala orang dewasa, karena konflik mereka hanya sesaat, tidak masuk ke dalam hati alias baper. Beda dengan kita emak-emak, anaknya dituel sedikit,
kita yang baper. Akhirnya mama dengan mama malah ikut-ikut konflik. Kalau konflik kita kan bisa dari musim rambutan ke musim duren. Tapi kalau anak-anak, ya elah paling sekulit bawang nanti udah lupa lagi. Jadi udah di apa ya, ambil pusing gitu anak berkonflik. Jadi tenang aja, orangnya aja yang saling damai. Oke, peace, peace. Cie. Selanjutnya, orang dewasa itu sukanya serius, tak maunya aja. Ya enggak, kadang-kadang kita itu pikirin beban yang lain, belum lagi belanjaan yang naik, tapi bocil-bocil itu sukanya pada cekakan terus. Nah, yang kayak gitu sekali lagi mama-mama tidak usah ikut baper ya, itu memang dunia mereka. Jadi kita harusnya melihat anak-anak kita yang seperti itu merasa bahagia karena mereka ada pada porsinya. Coba deh kalau anak-anak sukanya tenang aja, nggak petakilan. Apa nggak bingung nih anak sebenarnya normal atau enggak ya motorik-motoriknya? Kan bahaya itu ya. Oke, mama-mama, jadi tidak usah diambil pusing. Urusan anak-anak, biarkan mereka menjadi anak-anak. Tidak usah kita paksa-paksa mereka menjadi dewasa sebelum waktunya. Tapi tidak juga kita biarkan tanpa aturan. Semua bisa dikendalikan, dikontrol dengan aturan. Seperti misalnya Pak Polisi ingin membuat jalan raya itu menjadi tenang, aman, dan damai. Nah, Pak Polisi membuat peraturan, di mana peraturan itu yang mengendalikan mereka semua. Selain peraturan, kita juga harus ada yang namanya punishment. Ya, punishment dan konsekuensi bahasanya. Kalau punishment itu kan seperti pujian saat mereka berbuat kebaikan. Dan ada juga konsekuensi seperti Allah ancam orang-orang yang melanggar peraturan agama dengan neraka. Kita juga sebagai orang tua bisa, tapi bahasanya bukan ancaman, melainkan konsekuensi. Dari peraturan-peraturan ini, di mana ada punishment dan ada konsekuensi, nanti anak-anak akan tumbuh satu komitmennya. Jadi bagaimana mereka bisa tumbuh menjadi manusia-manusia yang yang tumbuh dewasa sesuai usianya gitu ya. Jadi tidak usah urusan anak-anak kita terlalu bawa ke alam kita yang serius terus. Ada kalanya humor, tidak usah damai terus, ada kalanya konflik, tidak usah terlalu sopan terus, ada kalanya kita gempar, gegap gempita gitu ya. Gak apa-apa deh pokoknya. Kita jalani aja. Kalau kita sudah paham dengan ini semua, mudah-mudahan kita menjadi moms yang bahagia menjalankan kehidupannya yang penuh dengan kerepotan. Ya enggak, moms? Walaupun repot, itu kan masa depan kita ya, moms. Karena satu saat mereka yang akan menjadi orang tua dan kita yang akan menjadi anak-anaknya, kebalikannya. Contohnya gimana nih? Misalnya, aku pernah mendengar bahwa usia 40 adalah tahap kedewasaan mereka. Tahap kedewasaan manusia. Lewat dari 40 tahun, maka akan kembali lagi fasenya. Menuju remaja, lalu anak-anak, lalu balita, dan tidak ada lagi. Itulah fase manusia sebenarnya. Jadi harus kita pahami, kalau anak-anak ini ingin kita jadikan dewasa di waktu kecilnya, nah bagaimana nanti ketika kita menjadi anak-anak di usia kita yang sudah renta, mereka jadikan kita orang-orang dewasa yang harus mengikuti semua aturan, sedangkan di situ kita sudah hilang kontrol kita sebagai orang dewasa. Ya enggak? Jadi mudah-mudahan kebersamaan kita selalu ada ilmu di dalamnya, sehingga kita bisa menjadi manusia-manusia
yang bijak gitu. Jadi orang tua yang bijak, jadi anak-anak yang bijak. Jadi siapapun kita lebih paham memporsikan diri kita. Dan kalaupun ada sedikit kepusingan-kepusingan, kita harus membawanya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya bagaimana? Kalau udah terlalu galau menjadi ibu rumah tangga dengan kondisi ekonomi yang masya Allah, kita langsung aja baca kalimat Allah. Bisa baca Al-Quran untuk menenangkan jiwa kita, bisa baca Al-Surat, atau lakukan mendekatkan diri kepada Allah. Karena sejatinya manusia hanyalah mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak mengikuti aturannya, maka hidup kita akan terasa sesek, sempit, hampa, gersang, gundah gulana, dan kawan-kawannya yang membuat kita tidak nyaman. Oke, mam semua. Jadi kita harus bersabar di dalam menjalani peran kita sebagai apapun. Di rumah sebagai seorang tua, di dapur sebagai mbok yem, atau di kegiatan lain kita sebagai seorang guru atau sebagai apapun, kita harus menambah ilmu kita, terutama ilmu agama, karena itulah yang akan menuntun kita menuju kebahagiaan yang sejati. Nah, keluar lagi kan mama dadahnya, gak apa-apa ya, memang ilmu itu harus kita sampaikan supaya kita mendapat manfaatnya. Nah, sampai di ujung video aku, mudah-mudahan banyak manfaat yang didapatkan, dan aku minta tolong ya di subscribe channel aku, mudah-mudahan channel ini makin berkembang dan membawa banyak manfaat bagi mams-mams yang lain. Ayo kita belajar meramaikan konten-konten di YouTube supaya konten-konten yang buruk, apalagi yang mempengaruhi anak-anak kita, itu hilang dari peredaran. Kalau semua yang memainkan sosmed adalah orang-orang buruk, waduh bagaimana dunia. Makanya mudah-mudahan kita yang belum baik tapi kita ingin baik, kita ramaikan sosmed dengan kebaikan-kebaikan ya. Jangan takut dengan berbagai pikiran-pikiran buruk. Misalnya aku kan mama-mama, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Jangan takut, itu adalah belenggu yang membuat kita tidak maju-maju. Oke, dimanapun kita, kapanpun kita, kalau kita lihat konten-konten orang lain, coba deh, kadang-kadang di rumah yang sangat kreatif, mereka bisa membuat hal yang baik di kontennya sehingga mendapat sambutan baik dari publik gitu ya. Oke, mam, sampai di sini aku ucapkan terima kasih dan doakan semuanya bagi sudah melihat video aku. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang berlimpah ruah penuh berkah, mams, dan mudah-mudahan dijadikan keluarganya keluarga surga, nggak cuma kumpul di dunia tapi juga kumpul sampai di surga Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, terima kasih ya. Aku tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Thanks for watching. Bye bye.